Iya, Pak. Bu Tuti, Bu, Bu Pipi. ya, mau saya dulu ya sebagai coach-nya ya? Iya, kita mau temanya apa nih, Bu? Saya kan Tadi tuh, rencana nih, ya. ya, Temanya tuh tentang pembelajaran di kelas. pembelajaran Bu di sebagai kelas. coach ya. Ibu, ibu Saya coach coach dulu, berarti. saya coach. Siap, siap. Esh. Iya, Bu. Mau dimulai ya, Bu? Bikin ini dulu, bikin apa? eh, Percakapan. Ya, Kita latihan, latihan, latihan dulu kan. latihan ya. Kita latihan mau ngomong apa nih? Kalau saya sebagai coach ya, sebentar. Hmm, berarti Assalamualaikum, Bu Tuti. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Bu, gitu ya, ya. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, syukurlah, Bu. Ya, Bu, kita anggapnya pernah ngobrol aja ya, Bu. Kita nyambung Iya, anggap obrolan, Bu. Ya, katanya Ibu mau menyampaikan sesuatu sama saya. Ada apa ya, Bu? iya Bu, apa namanya? Saya itu lagi ada masalah nih gitu ya. Ya, Kebetulan saya ngajar di kelas 9 nih dan eh, baru menerapkan kurikulum merdeka. Di sini saya masih bingung gitu ya tentang penerapan kurikulum merdeka di kelas. Apalagi setahu saya tuh kalau kalau kurikulum merdeka itu berpihak pada murid ya, iya. berpihak pada murid. Jadi apa ya, sini gimana harus dicatat ya Bu, kalimatnya takut lupa. Iya, iya, Ibu sambil nyatet. Bari nyatet mau apa. di jadi tadi tadi balik ke saya coach ya Bu, berarti masalahnya saya ya. Iya. Eh, Tadi kata Ibu, Ibu mengajar kelas 9 yang harus saya mengajar di kelas menerapkan 9, kemudian kurikulum harus merdeka. menggunakan kurikulum ini baru buat saya gitu ya. Iya, Sementara saya masih belum begitu paham tentang penerapan kurikulum merdeka gitu ya. Apalagi di kurikulum merdeka ini setahu saya itu kan berpihak pada murid gitu ya. Jadi di sini bukan teacher center ya, student center. Jadi siswalah atau muridlah yang harus aktif gitu di dalam pembelajaran. Sementara saya mengalami kesulitan nih, kira-kira bagaimana sih gitu ketika saat pembelajaran membuat siswa itu aktif gitu ya, membuat siswa itu fokus juga. Kadang anak-anak juga nggak fokus gitu ya. Jadi di sini masih bingung cara penerapan kurikulum merdeka gitu. Dan membuat anak fokus pada saat saya ngajar di kelas. iya. Ini tuh Bu permasalahan saya. Bentar, saya ulangi permasalahan Ibu itu tadi Hmm, mengajar di kelas 9 yang harus menggunakan kurikulum merdeka itu di mana kurikulum merdeka itu baru buat Ibu ya. Dan hmm, tadi katanya Ibu tuh bingung
bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran yang cocok digunakan dalam kurikulum Merdeka. Begitu ya, Bu? Ya, yang membuat anak bisa Nah, fokus, aktif gitu, menarik gitu. ya. Sekarang saya mau tanya, Bu, Mhm, kira-kira apa yang ingin Ibu capai di pembelajaran Ibu itu? yang ingin saya capai di pembelajaran, apa ya, itu yang ingin saya capai itu, selama ini kan saya yang namanya yang berbicara atau banyak bicara di kelas gitu ya. Sementara sekarang saya ingin pembelajaran yang berpusat pada murid gitu ya, murid yang lebih aktif gitu ya, yang memerankan apa namanya, pembelajaran gitu ya. Mereka lebih aktif, kreatif dan juga mandiri gitu ya, sehingga mereka bisa mengeksplor materi-materi yang saya berikan gitu pada saat pembelajaran. Selain itu, apalagi Bu yang ingin Ibu lakukan? Selain itu, apa ya, mmm, tadi saya juga ingin, apa namanya, murid-murid itu fokus ya, selain tadi itu saya ingin mereka juga fokus pada saat pembelajaran, itu mungkin yang ingin saya capai. Mmm, Menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan murid-murid Ibu itu kurang aktif dan kurang fokus pada saat pembelajaran, sehingga menyebabkan Ibu yang lebih dominan atau Ibu yang lebih banyak berbicara pada saat pembelajaran? mungkin dari, apa namanya, dari saya menyampaikan cara saya gitu ya, dari cara cara saya menyampaikan materi kurang bervariasi, ya metode-metode yang saya gunakan juga mungkin kurang kurang menarik bagi anak gitu ya, kurang bervariasi sehingga mereka ya nggak fokus karena tidak menarik. Itu mungkin Bu Nah, ya, itu ya. penyebabnya gitu ya. Sekarang apa yang akan Ibu lakukan agar kedepannya nanti nih Ibu tuh bisa menyampaikan materi kepada murid-murid Ibu agar murid Ibu lebih aktif, lebih mandiri dan juga fokus pada materi yang Ibu sampaikan. Hmm, mungkin yang saya akan lakukan gitu ya, saya akan yang pertama akan, mempelajari lebih dalam lagi tentang kurikulum Merdeka gitu ya, supaya pemahaman saya lebih jelas, "Oh ya ini adalah kurikulum Merdeka seperti ini," dan sebagainya. Pastinya saya akan, apa namanya, belajar lagi tentang metode-metode pembelajaran yang lain, supaya saya bisa menyampaikan materi dengan metode yang lebih bervariasi lagi, kemudian yang lebih menarik dan juga menyenangkan bagi anak sehingga, anak-anak di kelas itu bisa fokus, bisa aktif, kreatif dan mandiri. Nah, ini dapat mewujudkan apa namanya tadi, pembelajaran yang berpihak pada murid gitu. Mungkin itu yang harus saya coba lakukan. Ya, saya setuju sih Bu ya, ide yang bagus. Selanjutnya, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk mempelajari semua itu? Mempelajari Yang tentang dapat kurikulum bantu saya Merdeka ya, gitu. heeh, Ya, yang dapat bantu saya, rekan sejawat di sekolah bisa membantu saya untuk mencarikan metode-metode gitu ya, yang menarik ya, yang menarik buat anak atau juga bisa juga lewat
YouTube, bisa lewat YouTube, tentang pembelajaran apa, metode-metode pembelajaran yang sekiranya bisa membantu saya membuat anak lebih tertarik lagi, lebih fokus lagi. Itu Bu. Lalu kapan Ibu akan memulainya? Mulainya saya rasa malam ini saya akan belajar, langsung belajar supaya saya bisa ini, bisa bisa menerapkan gitu ya, bisa yang apa, memberikan pembelajarannya juga lebih lebih enak ke sayanya gitu. Banyak ini ya. Baik, jadi Apa sih? dari obrolan kita malam ini apa yang kita dapat Bu? Apa yang Ibu pelajari dari obrolan kita ini? Dari obrolan kita sore ini menurut saya bahwa apa namanya, bahwa untuk menerapkan pembelajaran yang berimpact pada murid itu sesuai dengan kurikulum Merdeka agar murid bisa lebih aktif, lebih mandiri, kemudian juga fokus pada saat pembelajaran. Saya akan mempelajari lagi pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka dan juga saya akan mencari referensi tentang metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya lebih bervariasi dalam pembelajaran di kelas nanti. Ini tuh Bu dari obrolan kita. Oke Bu, saya harap semoga upaya yang akan Ibu lakukan bisa berhasil ya Bu. Amin. Dan saya tunggu kabarnya 2 minggu ke depan. Apakah sudah ada perubahan Hmm? dalam metode pembelajaran Ibu? Apakah ada perubahan juga dari murid-murid Ibu? Ya, amin Bu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Terima kasih nih Bu Pipi atas waktunya. Saya udah ganggu waktu Ibu ngobrol gitu ya. Terima kasih udah dengerin saya masalah saya. Sama-sama Bu, saya senang bisa ngobrol dengan Ibu. Kita akan berbagi gitu ya. Hmm. Jangan lupa Bu ya, nanti kita ketemu lagi. Ya, Kita oke, obrolkan lagi bagaimana progres dari pembelajaran Ibu. siap. Makasih Bu. Sama-sama Bu, mungkin cukup ya Bu ya Ya, obrolannya. heeh. Iya, selamat malam Bu Tuti. Malam. Gitu aja ya Bu. Belum tulis. Lupa. Ngomong apa? Aduh ya Allah. Cukup ya. Cukup. Selanjutnya bagaimana Bu? Lanjut bagian saya yang jadi coach, Ibu jadi coach atau bagaimana? Kayaknya giliran ya. Kalau refleksi yang tadi dari Pak Pasilma mungkin nanti ya kalau sudah semua ya Bu. Mm-mm. Sekarang saya coba ya Bu. Berarti giliran. Aduh. Karena bagian Ibu yang jadi coach bagi saya ya Bu. Aduh, ngomongnya gimana? Coba temanya tentang apa nih? Temanya tuh tentang disiplin Bu. Jadi Hmm? kita obrolkannya tentang murid saya yang jarang masuk sekolah nih. Mm-mm. Saya punya masalahnya murid yang jarang masuk sekolah. Oke, berarti Ibu mau cerita murid gitu ya? Iya, Hampir sama sih ya di kelas berarti ya Bu? iya. Kalau tadi kan Ibu tentang pembelajarannya, Mm-mm. kalau sekarang saya masalah siswanya sendiri gitu, masalah siswa pribadinya, tidak Mm-mm. semua kan ya. Iya. Karena hanya satu orang nih, ada satu orang yang bermasalah di sekolah. Mm. Siap, siap. Kita mulai ya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik Bu. Eh, maaf Bu, apa ada yang bisa saya bantu nih? Iya Bu, kalau boleh saya meminta bantuan Ibu. Saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin, Hmm? tapi menemui jalan buntu untuk permasalahan di kelas. Hmm.
Eee, iya silahkan Bu, kalau boleh tahu apa permasalahannya? Tadi Bu tadi menemukan jalan buntu ya? Bu, ya. Jadi gini Bu, di kelas tuh ada siswa yang jarang masuk kelas, jadi jarang masuk sekolah. Banyak banget alasan-alasannya teh Bu. Hmm, oke. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan nih kepada siswa yang tadi tuh, yang apa namanya, Yang jarang masuk ah, sekolah. yang jarang masuk sekolah itu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan gitu? Saya tuh sudah manggil anak tersebut ya Bu. Mm-mm. Sudah melaksanakan segitiga restitusi juga terhadap anak tersebut gitu. Nah, setelah dilaksanakan restitusi, awalnya si siswa itu sudah terlihat mulai rajin ke sekolah, tapi tidak berlangsung lama siswa tersebut kembali jarang masuk sekolah, kembali bolos lagi, bolos lagi. Wah, iya ya. Banyak yang kayak gitu ya, Bu. Nah, Ya, ada aja. nah setelah tadi Ibu kan melakukan segitiga restitusi ya sama Iya. siswa tersebut. Kira-kira boleh tahu apa sih yang mendasari atau alasan yang mendasari siswa tersebut jarang masuk sekolah, Bu? Nah, jadi siswa tersebut sebenarnya belum mengatakan langsung kepada saya ya apa alasan yang kuat kenapa dia itu tidak masuk sekolah. Mhm, Tapi saya juga dapat informasi dari temannya, dari lingkungan sekitarnya. Karena kebetulan siswa tersebut juga satu desa dengan saya. mhm, Saya tuh dengar kabar katanya anak tersebut itu Bu jarang sekolah karena sering main. Maksudnya bermain itu bermain dengan mhm. temannya yang sudah tidak sekolah. Oh, Jadi si siswa tersebut tuh bukan hanya main siang hari, Bu, bahkan sampai nginep gitu di rumah teman-temannya yang di rumah temannya yang tidak sekolah tersebut. Jadi dimungkinkan mhm. siswa itu sudah nyaman gitu dengan aktivitas bermainnya tersebut. Oh, iya. Eee, Ibu udah berapa kali nih gitu ya, tadi melaksanakan segitiga restitusi sama anak tersebut? Baru satu kali sih, Bu. Baru satu kali. Iya. Kira-kira situasi apa ya di sini, kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan untuk anak yang tadi jarang masuk gitu? Oh, saya kan menginginkan siswa tersebut itu kembali rajin ke sekolah, Mmm, ya meninggalkan kebiasaan buruknya yang suka bermain sampai menginap di rumah temannya tersebut. Jadi saya tuh ya Bu ingin siswa tersebut rajin lah Bu ke sekolah seperti teman-teman yang lainnya gitu. iya. Ada perubahan berarti gitu ya, Bu? Ya, gitu. Nah, baik, Bu. Eee, sejauh pengalaman Bu Pipih nih, Ya. sejauh pengalaman Ibu Pipih mengenal siswa yang tadi tuh yang malas ke sekolah, kira-kira hal penting apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Karena tadi saya baru melakukan restitusi satu kali, saya kedepannya ingin melaksanakan lagi segitiga restitusi ya Bu. Mm-mm, Tapi di restitusi kali ini saya itu akan melibatkan orang tuanya dan juga guru lain. mm-mm. Gimana Bu menurut Ibu? Itu menurut saya bagus, Bu. Kalau misalkan di segitiga restitusi kan tadi belum berhasil ya. Nah, di Iya, segitiga restitusi rencana yang kedua, Ibu tadi mau melibatkan orang orang tua tua. juga guru gitu ya, Iya, supaya anak tersebut bisa mengalami perubahan. Itu luar biasa Bu menurut saya, iya. tepat gitu ya. Saya rasa itu hal yang bagus dan tepat buat Ibu laksanakan. Saya juga merasa
hal tersebut emang paling tepat ya Bu, Iya, karena mudah juga kan restitusi segitiga restitusi dengan melibatkan orang tua dan guru yang lain itu mudah untuk dilaksanakannya Bu. kira-kira kapan Ibu akan melakukan restitusi yang kedua ini, Bu? Saya rasa secepatnya Bu, nanti besok saya menghubungi bagian tata usaha untuk membuatkan surat panggilan untuk orang tuanya ya Bu. Mhm, Jadi kan agak apa sih kalau dilakukan secepatnya agar siswa tersebut sadar itu akan pentingnya sekolah untuk masa depannya. mhm. Karena kalau dibiarkan terlalu lama takutnya anak tersebut malah keasikan bermain daripada sekolah gitu Bu. Iya, karena mereka udah nyaman gitu ya, anak Iya tersebut udah udah nyaman main. nyaman gitu ya. Baik, Ibu Ivi, Ya Bu. kalau gitu mari kita laksanakan segitiga restitusi itu dengan tadi apa, melibatkan orang tua gitu ya, dan juga guru lain agar bisa menyelesaikan siswa tersebut gitu ya, supaya anak tersebut mengalami perubahan dan rajin ke sekolah. Ya Bu, secepatnya saya akan melaksanakan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut dan melibatkan orang tua juga guru lain. Mungkin guru lain itu tidak hanya satu orang ya, boleh juga guru BK dan guru mapel lainnya yang dimana siswa tersebut setiap hari apa nih yang sering bolosnya gitu ya Bu. Iya, Bu, ini makasih banyak ya Bu untuk waktunya dan sama-sama mohon Bu. maaf nih saya ganggu waktu Ibu. Nggak apa-apa Bu. Saya juga senang loh kita bisa ngobrol gitu ya, sharing. Ya Iya siapa Bu. tahu aja saya juga punya permasalahan yang sama, jadi kita bisa berbagi pengalaman. Iya. Mudah-mudahan segitiga restitusi yang nanti akan Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar dan bisa merubah siswa yang tadinya malas ke sekolah jadi semangat lagi rajin ke sekolah. Mudah-mudahan lancar ya Bu. Amin, amin Bu. Ya mudah-mudahan sesuai dengan harapannya Bu. Iya. Terima Iya. kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Assalamualaikum Bu. Vivi. Ya, oke. Itu aja kali ya. Jadi Habis ini keragok. kagok ya beneran. Itu kita Kurang apa mah tadi? Kurang nggak kurang apa? nyampe Kurang ini apa Bu kurang tadi? lama ya. Hmm? Kurang lama ya. Kurang lama. Harusnya tadi satu orang 30 menit. Kita mah paling berapa menit tadi. Apa Refleksi ya? aja mungkin ya Bu. Refleksi. Refleksi. Refleksi coaching. Ini refleksi diri dulu berarti ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik secara selama percakapan. Yang tadi yang 4 itu ya Iya. refleksi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi kira-kira gimana ya Bu? Oh, berarti alur Tirta sudah Udah ada ya? terlaksana gitu atau bagaimana? Hmm? Tadi dari obrolan kita sudah sesuai dengan alur Tirta kan ya Bu? Iya sih ada tujuan tadi kan tujuan pada saat di awal ya. Iya. Kemudian ada I-nya Yang identifikasi ya identifikasi, ya identifikasi masalahnya kan ya. masalah. Kemudian rencana aksinya juga tadi kalau nggak salah udah ya Bu. Ya, itu tanggung jawabnya berarti kan ya tindak lanjutnya tadi Di udah. akhirnya ya. Ya, Mm-mm. berarti apa yang sudah berjalan dengan baik sama Saya pikir percakapan, yang sudah berjalan dengan baik itu percakapannya tadi percakapan coaching lancar gitu atau ya? Percakapan coaching sudah berjalan dengan berjalan lancar dengan baik sesuai dengan alur Tirta, percakapan ya, Tirta gitu ya. ya, ya, Ini refleksinya masing-masing tah. masing-masing. Tapi nggak apa-apa ya, samain aja juga Pak, Bu. Eh?
tinggal ini paling ada yang berubah misalnya apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan misalnya dari Yang perlu diperbaiki kayaknya mungkin dari apa ya, pertanyaan-pertanyaan berbobotnya kurang banyak apa gimana, Bu? oh iya ya, ada pertanyaan Katanya tadi dari tadi katanya durasinya kurang lama, iya, harus ditambah lagi nggak? ya harus Bu. Jadi pertanyaan berbobotnya biar bisa menggali Lebih detail gitu ya. koci gitu ya, Ya, menggali kemampuan pertanyaan koci untuk bisa menyelesaikan masalahnya ya. ya, Hmm, pertanyaan dari coach harus ditambah. aku belum ngetik deh, Bu. Bu, Ya, apa namanya? Ini aja dulu deh, refleksi dulu nanti ngobrolnya lagi. iya. Hmm. Yang ketiga, sampai jam berapa, Bu? Tadi kita mulai jam 21 bukan? Jadi Atau lebih saya nggak lihat jam, sama lupa. juga. Nanti juga mungkin ada aba-aba dari Pak Fasil. Oke. Ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau keadaan Reference penuh sebelum dan sebelum saat dan saat melakukan melakukan coaching? voting. Presence, kehadiran penuh. Kayaknya hmm, yang Fokus. saya akan lakukan itu menyiapkan diri agar tetap tenang dan fokus gitu ya, Iya, sama koci, fokus sama sama kocinya gitu ya, Bu. iya. Oke, itu aja deh. Aku belum minum deh. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Kalau yang ini kaitannya dengan pertanyaan kedua tuh, Iya, ya. berarti kan Berarti di sini mengajukan pertanyaan. apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Berarti apa Bu? Tadi kan pertanyaan dari coach harus ditambah lebih banyak agar bisa menggali masalah dari coach secara detail. Mm-mm. Berarti kan itu dong yang ininya ya. Mengajukan pertanyaan agar dapat menggali lebih dalam potensi yang ada pada diri koci gitu ya. Ulangi Bu berarti. Gimana Bu? Oh, Akan mengajukan pertanyaan, kan ini kaitannya sama pertanyaan nomor 2 ya. eh, Kan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali agar dapat menggali apa Bu? lebih dalam potensi yang ada pada diri koci gitu. Untuk dapat
untuk dapat menemukan solusi atas masalahnya gitu. Benar. Solusi atas permasalahannya gitu ya. Oke. Oke, cukup, Bu. Oh, ini Bu yang umpan balik, Bu. Ini tuh pertanyaannya satu atau dua? Satu ya, tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pertanyaannya apa tadi teh? Berarti ini eh, apa yang Perasaan Ibu saya. rasakan? Ya, Perasaan koci ya. ini mah Perasaan. jawaban masing-masing kita gitu. Apa yang Iya. saya rasakan saat di coaching sama Bu Tuti, apa yang Bu Tuti rasakan saat di coaching sama saya gitu ya. Iya. Senang sih. Senang, saya merasa Saya merasa senang. senang pada saat karena saya bisa, Berarti disebut sama Bu Pipi gitu ya? ya, saya senang pada saat di coaching oleh Bu Tuti karena saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi gitu aja lah, Bu. Udah Bu. Ini refleksi itu nantinya diunggah atau gimana, Bu? Tadi nggak bertanya ya? Tadi nggak Simpan aja dulu. Saya mah belum ngetik Bu. Saya langsung diketik aja lah. Baru download ininya apa formatnya. Saya kirim aja tuh ya, saya kirim. Apa? Apanya? Oh isinya. Bu udah ditulis sih. Bukan, nggak itunya apa? Katanya belum download. Udah. Udah download. Ini Udah tuh. lagi dibuka. Oh, oh iya. Kita belum di screenshot ini. Apanya? Oh iya, beneran. Tuh ibu neneknya udah nggak ada ya? Iya. Papa saya juga nggak ada. Nggak apa-apa, Bu. Asal ada. Udah sama Bu Pipih belum? Sudah mau dikirimkan ya ke grup. Oke. Jadi aku nggak screenshot ya. Boleh. Iya, Bu. Oh itu ada. Ada Ibu Pipih. Ada. Ulangi lah. Ulangi ya. Ya, iya. Bentar, Bu. Saya ulang. Sama Ibu. Ya. Udah. Sama Ibu. Saku. Oh,
Kok sama saya? Tadi katanya sama ibu. Saya nungguin dari tadi. Sabu. Oke deh ya. Tuh, 2, 3. Oh, nih, dulu. Ngantuk saya mah Bu, aduh habis camping teh. Ya, saya begadang. Kok belum muncul sih screenshotnya? Kok nggak mau sih? Ya, aduh, gimana nih? Satu sama saya nggak apa-apa. Dah, saya Dah, kirim. itu baru muncul sekarang. Nah, baru muncul. Parah. Oke, udah. Udah dikirim di grup, Bu. Nih, sudah. Udah ada belum? Nah, jaringannya dulu. Udah, saya kirim, Bu. Oke. Ini teh udah beratkeun euy laptopnya. Banyak ini ya, banyak Banyak penyimpanan. bener foto belum di ini. Berarti besok di apa namanya? Video call jam segini lagi. Kita kayak tadi Itu berarti ya, bagiannya Bu. apa, Bu? Hmm? Mau tambah aja pertanyaannya, tinggal tambahkan ya. Nggak tahu nih. Atau Nanti beda lagi dipikirin lagi. Hmm? percakapan. Enggak ah, itu aja. Percakapannya masih Enggak, tentang yang yang tadi tadi lagi. aja deh. Hmm? Tinggal ditambah ya. Ya nanti dilihat kalau misalkan ada ini ya kurang lama gitu. Mungkin ada sedikit Iya, ya 1, 2 pertanyaan lah gitu ya. iya, Bu. Hmm, 1, 2 pertanyaan. Dan besok siapa dulu? Aku dulu yang jadi koci. Apa Bu Pipi? Boleh Ibu dulu. Seperti Bu tadi Pipi aja. jadi coach. Ah ya udah, oke. Ya. Nanti besok mah harus powerful. Hmm, Udah besoknya langsung ke Bandung deh. Aduh, iya ya. pulang Cadar di sama Bandung. berangkatnya sama Bu. Hmm? Cadar Emang pemberangkatannya teh. kok keder gimana maksudnya? Atau jam 4-nya teh. Emang dari mana sih Bu Pipi itu? Rumahnya Ciniru. di mana? Ciniru. Ciniru. Mantep. Aku Hmm, malu Ciniru teh dulu bae sekali. kemana Bu? Ciniru teh ada sih temen dulu, tapi udah lupa Bu Eva kalau nggak salah Ciniru tuh. Oke, Pak. SMP sih. Ini yang Itu pulangnya kalau malam berarti makanya iya. Saya juga palingan nginep nginep di di saudara di Ciharendong dekat Bu Ciharendong. Imas. Oh, di Ciharendong, Cirendang. 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 Mohon. Jam 3 berangkat udah kebayang. Ayeuna bae ge udah. Hah, dari semalam begadang sampai ayeuna. Besok tidur bae meureun Bu di busna. Nanti pas Hmm. berangkat tidur we.
Langsung jurnal Bu, upload. Eh, belum bikin sih. Tanggal 28 pulang di Bandung coba. Kudu ayeuna tuh. Besok kudu. Beneran. Ini tinggal perem. Tugas-tugas habis dari Bandung teh numpuk ya. Iya. Hmm. Jam 10. Kita ini udah selesai. Apain lagi ya? Yang lain udah selesai belum ya? Bapaknya nggak protes ibu bawa sapi. Hmm? Pulang camping katanya bawa sapi. Itu mau bukan kandang sapi udah puluhan tahun, udah lama. Udah Hmm, nggak ada bau-baunya. udah wangi sekarang. Nah, Udah diguyur wangi hujan. rumput. Itu ada si bapaknya. Mau foto lagi nggak Bu? Siap, siap, saya foto lagi. Foto lagi. Lokasinya nggak ada fotonya. Ya, Udah. saya kirim lagi. Udah. Oke. Yang mana nih anaknya? Wah, Cin. Aku sini salah masuk. Sudah saya kirim, Bu. Oke, udah ada di WA kali ya. Apalagi nih Bu, kita udah belum yang lain ya? Terus sampai jam 10 katanya Bu, masih ada waktu. 15 menit. Mm-mm. Kita ngapain? Bahas tadi aja ya. Bahas Kira-kira apa yang yang ditambahkan lagi ya, Bu? mm-mm. Yang tadi yang punya saya kira-kira tambahin lagi nggak ya?
Apa disebutin aja metode Hmm? yang lebih ingin dipelajari gitu ya? Mm-mm. Terlalu pendek kali ini, cuma hanya deh. Tadi nyari pertanyaan-pertanyaan lagi ya, berarti tambahin Iya. beberapa lah gitu. Ya Allah, nanti. Kita main game. Bukti ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 11. Kelas 2 berarti ya? Iya, Bu. Jauh dari rumah sekolahnya? 5 kilo, Bu. Waduh, Berarti 15 menitan. sama berarti. Cuman jalannya kali, Bu. Yang mana, Bu? Jalan jalan Yang dari rumah ke sekolah. oh, jalan dari saya ke sekolah naik turun nanjak mudun Nanjak. berliku-liku. Berarti sama kondisinya kayak ke Cimahi ya? Ke Cimahi saya belum pernah, Bu. Cimahi mah apa ya, berkelok-kelok gitu. Belok-belok. Kalau tanjakan mah dikit gitu. Kalau saya mau tanjak sana, banyak. Ciniru. Ciniru apa Ciwaru ya? Sokeder. Si warung Pak Yogi Ciwaru mah deket atuh. Ciniru mah jauh lagi ya. jauh. Ibu di mana Ibu teh? Cileya. Aku di Cileya. Ciloya teh apa kecamatan apa? Kecamatannya Cimahi. Cimahi. Mm-mm. Berarti Ibu di Dekat SMP Cimahi Tulungagung dah. Ya. dekat Tulungagung. Ini masih direkam kita ngobrol. Dekat ke Tulungagung, dekat ke Payogi dah. Pak Paling Yogi berapa teh menit? orang Luragung tapi ngajar di Ciwaru. Mm-mm. Payogi di Perum cenah.
Udah lama Bu ngajar? Ngajar dari di SMA Cineru dari 2014. Jadi guru Jadi jadi guru guru? dari 2012. Oh, Baru dari saya Bu, berarti ya 2012 mah baru berapa tahun? 2012. Berapa tahun nih? 12? 12, baru 12 Mhm, tahun. mhm. Aku udah setengah dari umur, Bu. Berapa tahun berarti Bu? Dari 2001. 2001 mah tuh udah 23 tahun. Iya, udah 23 tahun. Setengah usia. Jadi udah, tapi apa namanya? Beda antara ngajar dulu sama sekarang tuh. Anak-anaknya, Bu. Masya Allah sekarang mah subhanallah. Ya sekarang mah subhanallah banyak istighfar. Iya Astagfirullah. bener. Sampai Adabnya tuh ya angkat Bu ya. tangan, sampai angkat tangan saya. Angkatan. Angkat tangan Ada menyerah istighfar. gitu. Jadi ya sebenarnya di apa nama coaching ini masalahnya banyak ya. Apalagi di Pasti. anak SMP tuh pernah mereka lagi memujudna lah gitu Cik Abimah. Lagi memujudna susah diatur. Hmm. Kalau di SMA ngajar kelas 1 tuh, ngajar kelas 1 yang pusing tuh Bu, karena perpindahan dari SMP ke SMA, Mm-mm, mereka kan belum tahu bagaimana karakter guru di SMA, mm-mm. belum tahu juga gimana peraturan di SMA yang berbeda dengan SMP-nya. Iya, Sedangkan mereka bawa-bawa kebiasaan di SMP-nya. mhm. Nah, pokoknya rumitnya ngajar di kelas 1 kalau SMA mah. Berarti satu SMA sama satu SMP miripan deh gitu. Kebiasaan-kebiasaan SD gitu dibawa ke SMP. Nah, iya sih. Gitu. Dan kalau udah kelas 2 kelas 3 mah enak lagi sih. Walaupun tinggal mengarahkan beberapa siswa lah, nggak terlalu banyak seperti yang ngajar di kelas 1 ya Bu. Mhm. Ya, saya alhamdulillah sih ngajar mah kelas 9 aja sih. Kelas 9 mah enak Bu, berarti kan udah ini, Ya udah pada kenal. udah pada ngerti sih, cuman tetep ngeyel gitu Bu. Hmm. Ngeyel, jadi udah sampai aduh, saya teh. Apalagi yang tadi tuh kayak ibu siswanya males sekolah gitu ya. Ada saya juga anak yang kayak gitu, udah saya supervisi ke apa, udah kelas visit gitu ya. Kelas visit apa, home visit. Defisit. Udah saya datengin ke rumahnya, saya jemput gitu ya. Walaupun udah siang, jam berapa tuh setengah 9. Akhirnya saya bawa ke sekolahnya, berangkat ke sekolah katanya tuh. Udah saya lakuin seperti itu, katanya kemarin pas saya nggak masuk sekolah, 2 hari dia nggak masuk lagi. Jadi ada yang kayak gitu. Berarti saya punya 2 tuh siswa, yang satu males, Kan alasannya itu mungkin mau diawakan ku abdi Bu eta teh, naik bersyarat gitu ya, dengan catatan kehadiran harus dipantau setiap hari, mhm, harus mendatangkan kehadiran setiap pagi dan pulang, masuk mhm. pulang. Wali kelas tuh setiap hari mantau. Nah itu bisa ditambahin Bu gitu. Tadi padahal saya udah coba tanda tangan kehadiran dari obrolan Oh iya, tadi. benar Bu. Hmm. Saya juga nanti bisa coba ngikutin deh tuh buat anak saya yang malas sekolah, mungkin dia harus daftar hadirnya secara khusus deh gitu buat dia aja. Kayaknya ide bagus tuh kalau misalkan anak tersebut saya sediain daftar hadis khusus buat dia gitu ya.
bisa dicoba. Ya, jadi biar ada efek jelas, tapi anaknya nggak berpikir mah malah cuek lagi bu. Begitu udah Mager artinya banget jadinya. beda dari yang lain juga. Jadi kita ngomong ngaler, dia ke kidul gitu ya. Masuk dari telinga kiri keluar kanan, masuk dari kanan keluar dari telinga kiri, begitu ngeplos. Benar, benar, benar. Jadi guru sekarang harus ekstra apa namanya, nahan emosi juga ya. Ekstra sabar ya. Ya, nahan emosi. Berijeng nilai kudu dikasih. Aduh, Itu jadi harus lulus. pikiran anak teh gitu bu, nggak hadir juga nanti tetap naik kelas, tetap Iya, benar. dikasih nilai. Ya Hmm. itu. Jadi Jadi motivasinya emang gak ada ya. ya itu, bahkan lihat yang tuh itu we cenah ge anu leuwih-leuwih Parah. Badung angger lulus gitu teh. Iya, benar. Ngebandinginnya kayak gitu ya. Padahal dulu mah kita sekolah beneran ya. Ini karena nggak ada UN ya. Nggak ada Nggak ada UN. Jadi mereka nganggapnya sekolah itu hanya kepentingan. apa ya? Nah itu Kayak kalau saya mah satu dibilangnya SPD, Bu. non buat Anaknya pede. SPD, sekolah Buat apa? Padudium, cenah. Sekolah Pada diem. Padudium. Aduh, anak-anak mengistilahkannya seperti itu gitu. Padudium WG lulus Heran, cenah. sok heran ku budak teh. Juga kalau misalkan kita keras sedikit, salah terima ya. Ya, Salah terima apa, ngasih tahu ke orang tuanya ngadu ngadu ya bu, ngadu ke orang tua mah di lebih-lebih. beda. Tapi sebagai orang tuanya juga langsung percaya ke anak berarti ya. Iya, nggak disaring dulu gitu. Jadi kitanya juga bingung sih. Orang tuanya engkau ngasih kepercayaan buat kita gitu ya, tapi mereka Iya. pokoknya enak mah dulu sih kalau ngajar tuh. Anak-anaknya pada nurut dulu mah. Sekarang mah pengaruh Kadang ya, handphone. kadang mah yang orang tuanya guru ibu ada aja yang nggak ngertiin aturan di Iyalah, sekolah. pasti itu mah. Belum berapa menit kan ya? 5 menit kan ya, Bu? Nah, Belum ada baba ya? sama tugas apa ya kata Bu Sri teh ada yang kelewat, eksplorasi konsep apa sih itu Di yang itu dicek dari awal berarti dibuka satu-satu per navigasinya. eksplorasi, dieksplorasi konsep ada yang kelewat di bagian yang mana ya, 2 titik kata Bu Sri teh belum ngisi. Ya itu mah berarti yang ini ya, yang bisa dilihat bersama. Iya, waktu mau camping teh udah diselesaikan padahal mah tapi aya baru kelewat. Bapak Ibu, oke, ada udah itu tuh. Kita keluar dari sini, Bu. Main room Mm-mm. udah mulai ngantuk. Sama. Saya begadang dari kemarin.
Masih 1 jam. Ya kan sama kayak kayak camping juga aku ge, Bu. Begadangnya tapi di rumah, kalau ibu di tenda gitu. Mhm.